Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin, kuasa serta rahmat hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang hingga saat ini. Salawat disertai salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah percikan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua yang masih senantiasa menjalankan ajaran-ajaran beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tausiah singkat mengenai isi dari surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat ke-21. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai isi dari surah Ar-Rum ayat ke-21, saya akan membacakan ayat dan juga artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang dan terdapat. Ayat ini menekankan bahwa rumah tangga adalah pelabuhan jiwa. Kata litaskunu ilallah menunjukkan bahwa fungsi pasangan adalah sebagai tempat pulang, di mana kita merasa aman dan tentram. Intinya, Allah Subhanahu wa taala menjamin jika kita membangun hubungan di atas dasar iman, maka cinta, mawaddah, dan kasih sayang rahmah akan menjadi anugerah yang terus mengalir. Surah Ar-Rum ayat 21 merupakan salah satu ayat yang sangat indah yang menjelaskan bahwa hubungan antar manusia bukan hanya sekedar ikatan fisik atau sosial, melainkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isi surah Ar-Rum ayat 21, perkenalkan, nama saya Sayyidah Fatimah Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Selatan. Mari kita telah 3 poin utama yang menjadi intisari dari ayat ini. Poin yang pertama yaitu pasangan sebagai sumber ketenangan. Litaskunu ilallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Ia menciptakan pasangan agar kita merasa tentram. Kata sakinah memiliki akar kata yang sama dengan rumah. Artinya, pasangan hidup seharusnya menjadi tempat pulang yang paling nyaman bagi jiwa, di mana ada rasa aman, hilangnya kegelisahan, dan menjadi tempat di mana seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Poin yang kedua yaitu anugerah cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Kedamaian tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui 2 pilar yang telah Allah titipkan. Pilar yang pertama yaitu mawaddah, cinta yang membara, penuh gairah, dan biasanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat tampak atau fisik. Pilar yang kedua yaitu rahmah, kasih sayang yang lebih dalam, yang muncul dari ketulusan hati, rasa iba, dan pengabdian. Rahmah yang menjaga sebuah hubungan tetap kokoh, bahkan ketika usia telah senja dan fisik tak sekuat dulu lagi. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu media untuk berpikir dan bertafakur. Ayat ini ditutup dengan kalimat sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hal ini mengingatkan kita bahwa pernikahan atau hubungan kasih sayang bukan sekedar urusan duniawi. Keserasian antara laki-laki dan perempuan adalah bukti nyata keberadaan Sang Pencipta yang Maha Pengatur. Jika kita merenunginya, kita akan semakin tunduk dan kagum atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, surah Ar-Rum ayat 21 mengajarkan kita bahwa keluarga adalah miniatur surga di dunia. Tujuannya adalah sakinah, ketenangan, pilarnya adalah mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang. Dan muaranya adalah tafakur, semakin dekat kepada Allah. Jika ketiga hal ini ada, maka rumah tangga bukan lagi beban, melainkan jalan yang paling cepat menuju ridhonya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, marilah kita berhenti menuntut pasangan kita menjadi yang paling sempurna dan berusahalah menjadi pasangan yang menyempurnakan. Jika hari ini hubungan di rumah terasa hambar, periksalah kembali, jangan-jangan kita yang lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan tersebut. Mari kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah dalam berkomunikasi yang lembut dan penuh perhatian di rumah kita.
Marilah kita jadikan hubungan keluarga kita sebagai ladang ibadah untuk menjemput ridhonya dengan senantiasa menjaga ketenangan hati serta merawat rasa cinta dan kasih sayang yang telah Allah titipkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga harmonisan rumah kita dan menyatukan kembali kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.